Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rafika Syaputri dari Prodi PGSD 3D akan menjabarkan 4 artikel yang telah saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kepramukaan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rosmen SPD MPD. Oke, saya mulai membahas artikel yang pertama. Di artikel pertama yang berjudul Reaktualisasi Kepramukaan sebagai sarana pembentukan moral peserta didik. Dari artikel tersebut dapat saya pahami bahwa kepramukaan itu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah atau di luar lingkungan keluarga yang dikemas dengan kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, dan teratur, terarah, dan proses yang praktis yang sering dilakukan di luar ruangan atau di alam terbuka. Kepramukaan juga dapat membentuk moral peserta didik, karena di dalam kepramukaan itu anak dilatih menjadi disiplin. Karena kalau anak tidak disiplin di dalam kepramukaan itu memiliki sanksi berupa hukuman yang membuat anak itu takut untuk melanggar aturan-aturan kepramukaan yang membentuk karakter disiplinnya. Kepramukaan itu mempunyai 2 nilai, yaitu yang pertama, menurut Piaget, perkembangan moral itu digambarkan pada aturan bermain di dalam kepramukaan, karena hakikat moralitas itu kecenderungan untuk menerima dan mentaati peraturan. Yang kedua, ada teori kognitif Piaget. Perkembangan moral itu dapat diketahui ketika anak bermain. Ketika melakukan permainan di dalam kegiatan kepramukaan dapat melatih moral anak. Karena saat melakukan permainan dalam kegiatan kepramukaan, anak tidak mau melanggar kesepakatan yang telah disepakati di dalam kegiatan permainan. Karena sang anak takut mendapatkan hukuman dan dikeluarkan dari kelompok bermain. Saya akan menjabarkan artikel yang kedua yang berjudul Hubungan Empati dengan Altruarisme pada anggota Gerakan Pramuka. Dari artikel ini dapat saya pahami bahwa hubungan empati dengan altruarisme ini sama-sama ingin peduli terhadap orang lain. Empati menurut Taufik adalah aktivitas yang ingin memahami perasaan orang lain, dan altruarisme adalah tindakan yang dilakukan orang untuk memberikan bantuan pada orang lain tapi tidak memikirkan diri sendiri. Jadi dari empati dan altruarisme dapat kita ketahui bahwa di dalam gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menjadi generasi yang lebih baik dan dapat membangun negeri dan mengenyampingkan rasa kepentingan diri sendiri. Gerakan kepramukaan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membentuk generasi bangsa dan kepedulian untuk membangun negeri ini. Selanjutnya saya akan menjabarkan artikel yang ketiga dengan judul Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Gerakan Kepramukaan di Era Pandemi COVID-19. Dari artikel ini dapat saya pahami bahwa pelaksanaan pendidikan karakter melalui Gerakan Kepramukaan di era pandemi COVID-19 ini yang dilaksanakan secara daring kurang efektif karena ruang lingkup yang terbatas. Karena pemerintah menetapkan peraturan untuk tidak boleh bertatap muka, jadi menurut saya kepramukaan itu identik dengan kegiatan di luar ruangan atau di alam terbuka. Jadi hal ini membuat kepramukaan itu kurang maksimal. Jadi pelaksanaan pendidikan karakternya hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan hanya tanya jawab melalui aplikasi WA, VC. Target nilai yang didapatkan dalam kegiatan pramuka yang dilakukan secara daring ini juga hanya sedikit. Hanya dapat target religius,
disiplin, tanggung jawab. Hanya itu saja. Jadi secara daring itu kegiatan sosialnya jadi kurang. Tapi alhamdulillahnya kegiatan ini tetap bisa berjalan karena COVID-19 sudah selesai dan kegiatan kepramukaan dapat dilakukan lebih efektif lagi karena sekarang sudah tidak dilakukan secara daring. Selanjutnya saya akan menjabarkan artikel yang keempat yang berjudul Peran Pendidikan Pramuka dalam Menumbuhkan Pendidikan Karakter Anak Usia 11-15 tahun. Dari artikel ini dapat saya pahami bahwa kegiatan pramuka ini harus sesuai dengan kondisi peserta didik, yaitu sesuai fisik, jasmani, dan rohaninya. Karena jika tidak kita perhatikan hal ini terhadap anak-anak, pembelajaran kegiatan pramuka ini tidak berjalan dengan efektif. Jadi kita harus memahami dulu fisik si anak bagaimana, karena kegiatan pramuka itu penuh dengan kegiatan yang memerlukan kekuatan tubuh. Seseorang itu kan dapat diasah sesuai seiring berjalannya waktu. Cara meningkatkannya ada 5 area untuk mengembangkan kepribadian untuk membentuk anak usia 11-15 tahun, yaitu pertama ada pengembangan spiritual. Hal ini berkaitan dengan agama agar anak mampu memahami, mendalami, dan menjalankan agamanya dengan baik. Yang kedua ada pengembangan emosional. Hal ini berkaitan dengan perasaan anak, agar anak dapat mengelola dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Yang ketiga ada pengembangan sosial. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan diri anak, agar anak dapat menjalin kerjasama dengan orang lain dan saling menerima pada saat memimpin atau dipimpin. Yang keempat, ada pengembangan intelektual. Hal ini berkaitan dengan kemampuan berpikir anak atau kecerdasan anak, agar anak dapat mengembangkan kecerdasannya dengan memecahkan masalah, memakai solusi. Di dalam kegiatan pengembangan intelektual ini, kepramukaan memberikan pengajaran dengan memberikan kegiatan permainan yang merangsang pengembangan intelektual anak. Yang kelima ada pengembangan fisik. Hal ini berkaitan dengan perkembangan anggota tubuh anak, agar anak memiliki kesadaran memelihara tubuh agar tetap sehat dan kuat. Jadi peran pendidikan kepramukaan dalam menumbuhkan pendidikan karakter anak itu penting. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepramukaan dari kegiatan bermain, belajar, dan mengenal lingkungan luas dapat membentuk karakter anak. Itu menurut saya tentang 4 penjabaran artikel yang telah saya baca. Jadi karena membaca artikel tersebut dapat saya pahami bahwa kegiatan pramuka itu sangat berpengaruh positif untuk perkembangan anak untuk menuju jenjang kedewasaannya, agar menjadi generasi pemuda yang baik dan generasi yang dapat menjadi pahlawan negara masa kini. Terima kasih sudah mendengarkan penjabaran saya tentang 4 artikel tersebut. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.